Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Adiapasa dengan NIM 1101184280 kelas TT42 gabungan 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisa saya di PT Daya Mitra Telekomunikasi atau sekarang orang-orang menyebutnya dengan Mitratel. PT Daya Mitra Malindo berdiri pada tahun 1995 yang merupakan mitra kerjasama PT Telekomunikasi Indonesia yang berada di Kalimantan. Kemudian tahun 1997 PT Daya Mitra Malindo mengganti nama menjadi PT Daya Mitra Telekomunikasi. Dalam beberapa tahun saham Mitratel telah banyak mengalami perubahan kepemilikan saham. Kemudian pada tahun 2004 Mitratel 100% dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia di bawah naungan BUMN. Mitratel adalah perusahaan tower atau BTS telekomunikasi di Indonesia dengan jangkauan yang luas. Mitratel mulai menjalankan bisnis sejak pada tahun 2008. Sampai saat ini Mitratel merupakan perusahaan besar yang telah mengelola lebih dari 28.000 BTS atau tower di seluruh Indonesia. Mitratel pun juga memiliki anak perusahaan yaitu PT Persada Sokatama yang didirikan pada tahun 2008 bergerak pada bidang infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya di sini ada SWOT yang merupakan strength yaitu kekuatan yang dimiliki oleh Mitratel, weakness kelemahan yang dimiliki oleh Mitratel, opportunities peluang yang dimiliki oleh Mitratel, dan threats ancaman yang dimiliki oleh Mitratel. Selanjutnya identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi perusahaan Mitratel. Yang pertama ada peluang yang akan didapat oleh Mitratel yaitu tentang perkembangan teknologi telekomunikasi yang perkembangannya sangat cepat seperti 5G network, Internet of Things, Mobile Network, dan energi service. Kemudian menjadi daya tarik perusahaan telekomunikasi swasta maupun negeri untuk menyewa tower karena dengan pengalaman dan perkembangannya cukup pesat. Memiliki portofolio bisnis seperti tower leasing, project solution, dan managed service. Kemudian ada ancaman yang dihadapi Mitratel, banyaknya persaingan antara penyedia tower telekomunikasi, bisa dari harga dan lain sebagainya. Kemudian maintenance tower harus ditingkatkan lagi. Dana yang dikeluarkan semakin banyak, maka harus diperhitungkan lagi juga. Pembangunan tower terkendala dengan akses wilayah tertentu seperti di pegunungan dan lain-lain. Kemudian ada penurunan pesanan tower. External Factor Evaluation atau disingkat menjadi EFE Matrix. Di sini ada peluang. Kami peluang memberi nilai sebagai berikut. Ancaman juga sebagai berikut nilainya, kemudian kami totalkan menjadi semuanya 2,9. Identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan Mitratel. Kekuatan yaitu Mitratel memiliki kekuatan penyedia tower telekomunikasi terluas dan terbesar di Indonesia. Memiliki banyak mitra kerjasama di bidang selain telekomunikasi. Didukung oleh pemerintah karena perusahaan di bawah naungan BUMN. Harga penawaran umum saham perdana yaitu 800 per saham. Sekarang ini Mitratel ini sedang naik-naiknya lagi terkait saham karena Mitratel pertama kali menjual kepemilikan sahamnya ke publik. Kemudian memiliki anak perusahaan membangun tower BTS di luar negeri khususnya Timor Leste. Kemudian masih mempunyai kelemahan yaitu kualitas sinyal kurang baik. Banyak tower sudah tidak berfungsi. Masih ada tower yang belum memiliki izin di daerah tertentu. Masih ada pembangunan tower dekat pemukiman warga. Internal Factor Evaluation EFE Matrix. Berikut adalah penilaian dengan kekuatan, kemudian penilaian kelemahan, lalu kami totalkan menjadi 2,7. Selanjutnya ada two matrix, alternatif strategi perusahaan Mitratel, dan penetapan strategi perusahaan Mitratel. Berikutnya ada SO strategi. SO strategi memperluas penyediaan tower telekomunikasi dengan perkembangan teknologi terkini. O1, O2, S1. Kemudian SO2 menjual perdana saham perusahaan ke masyarakat umum. Kemudian ada SO3 menawarkan produk dalam negeri khususnya produk BUMN ke negara tetangga lainnya, yaitu strategis dan opportunities. Kemudian ada ST strategis yaitu strength dan threats. Pertama adalah menciptakan lapangan kerja dan trending lebih banyak lagi. ST1 dan T2 menjalin kerjasama antara provider negeri dan swasta, mensosialisasikan manfaat pembangunan tower terhadap masyarakat umum. Kemudian selanjutnya ada WO yaitu
weakness dan opportunity. Memfungsikan kembali pembangunan tower lama yang sudah tidak berfungsi, kemudian membenahi penempatan tower. WT strategis, memberikan pembangunan tower terhadap masyarakat umum, menarik investor dalam negeri maupun luar negeri. Weakness dan threats. Baik, selanjutnya penetapan strategi perusahaan Mitratel. SO strategi di sini perusahaan dalam negeri dapat bersaing tentunya pro-nya. Kemudian kontranya juga dibutuhkan layanan dan pegawai yang berkompeten. Kemudian susunan strategi melakukan seleksi dan penilaian tawaran berdasarkan bidang dan keahliannya. Kemudian Remax tentunya membantu masyarakat yang belum mendapat pekerjaan. Kemudian ada pro untuk WO strategi, perusahaan dapat menghemat biaya serta maintenance, tetapi perusahaan harus berkomunikasi secara baik dengan mitra kerja, menambah kerjasama dengan mitra telekomunikasi, dan dapat membantu mitra telekomunikasi yang sedang mengalami guncangan keuangan. Kemudian ada perusahaan untuk ST strategi, perusahaan dapat meningkatkan kualitas jaringan provider. Kemudian masyarakat umum juga tidak terganggu apabila menggunakan internet. Kemudian ada kontra, memerlukan modal yang cukup besar juga. Menciptakan jaringan dan sinyal yang baik, dengan pembangunan tower dan daerah yang strategis serta aman untuk masyarakat umum. Selanjutnya ada WT strategi. Pro, perusahaan mendapat keuntungan dengan menariknya investor. Perlu meyakinkan investor bahwa perusahaan ditawarkan memiliki kualitas yang baik, keuangan yang stabil, serta Remax membantu perusahaan apabila terjadi penurunan pesanan tower. Selanjutnya memasuki bisnis model Canvas. Ada key partners, key activities, key proposition, customer relationship, customer segment, key research channel, cost structure, revenue streams. Kemudian ini adalah bisnis model Canvas. Mitratel memiliki partner sebagai berikut: bank, kawasan eksekutif, pabrikasi, provider. Kemudian memiliki aktivitas perawatan tower, penyediaan jasa penyewaan tower. Kemudian ada key profession yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Kemudian ada customer relationship untuk menghubungkan antara perusahaan ke customer. Kemudian ada customer segment, ada channel, ada key resource, kunci kesuksesan seperti dewan komisaris, dewan direksi. Kemudian ada pengeluaran biaya perusahaan dan pendapatan biaya untuk perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya di sini saya melakukan inovasi. Yang pertama ada key partners. Di partners di sini saya menambahkan beberapa partner seperti beberapa bank, kawasan eksekutif, pabrikasi juga, provider, agar semakin luas jangkauannya perusahaan Mitratel ini. Selanjutnya saya di sini menambahkan seperti ada pembangunan tower juga, key activities, kemudian kunci kesuksesan. Saya menambahkan seperti ada direktur, general manager, staff, teknisi lapangan, dan outsourcing. Outsourcing dibutuhkan untuk mengurangi pengangguran yang belum bekerja. Kemudian ada customer segment. Di sini saya customer segment menambahkan airport karena untuk safety saja. Takutnya ada airport yang mengalami bencana alam atau apa, kemudian didatangkan yang namanya mobile tower untuk membacking semuanya. Kemudian tentunya pengeluaran juga pasti akan bertambah. Seperti di sini ada biaya pembangunan, ada biaya sewa lahan, ada biaya promosi juga yang sebelumnya itu tidak ada. Kemudian pasti pendapatan juga bertambah. Yang pertama ada mitra kerja dan pembelian saham. Berikut adalah referensi yang saya miliki dan saya cari-cari dan baca juga. Sekian dari hasil presentasi terkait analisa saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.